Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'il gharra lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik. Fasalli Allahumma wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bi sunnati ila yaumi al-qiyamati amma ba'd. Ayuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jal fi sirri wal alan kama yaqulu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sirah mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemarin diperingati sebagai hari kelahirannya, ada di antara episode yang dilakukan oleh Nabi pasca beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 23 tahun masa dakwahnya Rasul habiskan untuk membela Islam, menyebarkan Islam, mengajarkan Islam. Tidak ada satu kesempatan yang lewat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk menyampaikan kebenaran. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara jihad yang dilakukan oleh Nabi di akhir umurnya terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, yaitu yang disebut dengan namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk ini jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memobilisasi kaum muslimin hingga terkumpul jumlah tentara 30.000 pasukan. Jumlah terbanyak dalam jihad yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada informasi pasukan Romawi mengkonsentrasikan dirinya lebih dari 40.000 pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan mencegat mereka sebelum mereka datang ke Madinah. 30.000 pasukan. Akan tetapi kondisinya Perang Tabuk itu terjadi pada saat yang sangat sulit. Maka nama lain dari Perang Tabuk dalam sejarah disebut dengan namanya Yaumul Usrah, hari sulit, hari-hari sulit.
inna simara qad aina'at walam tuqtaf. Buah kurma itu sudah tumbuh di tangkainya, tetapi belum saatnya dipanen. Maka kaum muslimin jamaah sekalian, kesulitan pangan, kesulitan bekal. Cuaca panas, jarak yang ditempuh lebih dari 720 km. Medan yang ditempuh juga gurun pasir, bebatuan, tidak ditemukan mata air di perjalanan, tidak ada pohon-pohon rindang. Dan musuh yang dihadapi jumlahnya lebih besar dan persenjataan mereka lebih kuat dan lebih lengkap. Maka Nabi SAW dalam perang Tabuk ini jamaah sekalian menyampaikan kemana kita akan pergi, kemana kita akan berangkat. Biasanya Nabi tidak melakukan seperti itu. Bagaimana untuk menyiapkan logistik kaum muslimin? Nabi SAW mengajak kepada mereka untuk berkontribusi. Man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Kata Nabi, barang siapa yang memberikan kontribusi untuk menyiapkan pasukan yang kesulitan ini, maka dia dapat surga. Maka dalam riwayat jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, syahidtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahussu ala jaisil usrah. Aku hadir bersama Nabi, aku saksikan Nabi memberikan motivasi untuk menyiapkan, memberikan perbekalan bagi pasukan yang kesulitan ini. Wa qama Utsman faqala ya Rasulullah alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha fi sabilillah. Wahai Rasulullah, kata Utsman, aku nyumbang 100 ekor unta lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Masya Allah jamaah sekalian, 100 ekor unta. Kali berapa tuh 1 ekor? Puluhan juta. Kemudian wahassan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muslimin alal infaq wa ala sadaqah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terus jamaah sekalian mengajak kepada kaum muslimin yang lain. Kemudian Utsman berdiri lagi, alayya mi'ata ba'irin bi'aqtabiha wa ahlasiha fi sabilillah. Wahai Rasulullah, sekarang aku infakkan 200 ekor unta. Kemudian Nabi terus jamaah sekalian mengajak kaum muslimin berkontribusi, memberikan infak, memberikan bekal kepada pasukan yang akan berangkat ke Tabuk. Utsman kemudian berdiri lagi, ya Rasulullah, alayya salasu mi'ati ba'irin, saya sumbang 300 ekor unta dengan bi ahlasiha wa aqtabiha, tali kekang dan juga dengan pelananya. Jamaah sekalian, ketika itu Nabi turun dari mimbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dharra Utsmanu ma amila ba'dal yaum. Apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah hari ini tidak akan ada yang bisa membahayakannya. Diberikan jaminan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Utsman masih nambah 1000 dinar. 1 dinar jamaah sekalian 3,5 gram atau 4 gram. Kali 1 juta, 1 dinar berarti sekitar 4,5 juta. Kali 1000 ditambah dengan 300. Sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anfaqa nisfa malihi, setengah aset yang dia punya disumbangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraka li alika min waraika ya Umar?" Apa yang Anda tinggalkan di rumah wahai Umar?
Kata Umar, taraktu li ali min warai nisfa mali. Masih ada 50% aset yang aku tinggalkan untuk keluarga di rumah, wahai Rasulullah. Didoain oleh Nabi SAW, barakallahu laka fi ahlika wa malika wa fima anfaqta wa fima abqaita. Semoga Allah limpahkan berkah kepada engkau, keluarga, harta yang kau infakkan ataupun yang kau sisakan. Umar ibn al-Khattab pada waktu itu mengatakan, mungkin Abu Bakar tidak akan bisa menyaingi infak yang saya berikan kepada Rasulullah. Selama ini senantiasa aku kalah, tapi hari ini aku yang akan menang, kata Umar. Datang Abu Bakar, jamaah sekalian, wa anfaqa kulla malihi. Abu Bakar menginfakkan seluruh harta yang dia punya. Ditanya sama Nabi, ma taraka li alika mi waraika ya Abu Bakrin, apa yang Anda tinggalkan oleh keluargamu untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, taraktu dhimmatallah wa dhimmatak. Aku tinggalkan jaminan Allah dan jaminanmu, wahai Rasulullah. Karena Allah menjamin, jamaah sekalian, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti yang menanam satu butir, kemudian butir itu menumbuhkan pohon, dan tangkai itu menumbuhkan 7 tangkai. Dari masing-masing tangkainya ada 100. Berarti satu kebaikan dibalas oleh Allah 700 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah belum melipat gandakan kebaikan-kebaikan itu. Wallahu wasi'un alim. Bagaimana aku takut hartaku habis sementara Allah memberikan jaminan. Dan engkau juga menjamin, wahai Nabi, kata engkau kepada kami, ma naqasat malun min sadaqah. Harta tidak akan berkurang gara-gara disedekahkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Abdurrahman bin Auf ketika dia mendengar mobilisasi yang dilakukan oleh Nabi, dia ambil, dalam riwayat Imam Muslim, 2000 dirham. 2000 dirham diserahkan kepada Nabi. Riwayat yang lainnya 8000 dirham. Demikian juga Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Ubaidah, Talhah bin Ubaidillah, dan sahabat-sahabat yang lain. Rame-rame jamaah sekalian, mereka menyumbangkan apa yang mereka punya untuk membiayai pasukan yang akan berangkat membela Islam. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan jamaah kaum muslimin, dalam perang Tabuk tersebut, ikhwatal iman, kontribusi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada umat untuk memberikan apa yang terbaik. Inilah mental umat jamaah sekalian. Kita diajarkan di dalam Islam, yaitu satu keyakinan atau satu prinsip, apa yang bisa kita berikan untuk Islam, bukan apa yang bisa kita manfaatkan dari Islam. Muslim yang benar, dia akan mengeluarkan apa yang dimiliki untuk Islam. Ada berbagai kegiatan, ada berbagai proyek umat jamaah sekalian. Kaum muslimin ambil peran di situ. Kenapa? Ada satu keyakinan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam, Nabi SAW ketika pulang ke rumah, kemudian keluarganya mengatakan, ya Rasulullah, dhabahnal ghanam wa baqiya wantaha kullu syai'in illa katifuhu. Kami tadi nyembelih kambing, semuanya sudah habis dibagi-bagi kecuali kaki bagian depan, paha bagian depannya, wahai Nabi. Apa kata Rasulullah jamaah sekalian? Baqiya kullu syai'in illa katifuhu. Yang benar adalah semuanya telah kekal, semuanya telah abadi, kecuali kaki bagian depan itu yang nasibnya belum jelas. Yang dibagi itu sudah jadi pahala, yang diwakafkan itu sudah jadi kebaikan, dia nggak akan hilang,
dia nggak akan sirna, dia nggak akan habis. Dia jadi kebaikan. Justru yang nggak jelas ini yang belum dibagi ini. Yang belum dibagi, yang masih ada di rekening kita, yang masih ada di dompet kita, yang masih ada di saku kita, itu yang belum jelas. Tapi yang sudah jelas itu yang tadi masuk keropak infak, tadi yang kita sumbangkan, tadi yang kita transfer, itu sudah jelas insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah prinsip Islam, jamaah sekalian. Oleh karena itu, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin yang berbahagia. Terakhir, ingatlah kita kepada sabda Nabi SAW. Lan tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta tus'al an arba'i aw khamsati su'alin. Kaki seorang hamba, jamaah sekalian sidang Jumat yang berbahagia, tidak akan bergeser pada hari kiamat sebelum dia menjawab 4 atau 5 pertanyaan. Wa an umrihi fima afnah, umurnya dihabisin untuk apa? Wa an syababihi fima ablah, masa muda, masa yang kuat, masa hebat, tidak kenal lelah, tidak kenal capek, ada enggak kontribusinya untuk Islam? Atau hanya untuk kenikmatan dunia semata? Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya, kata orang. Lagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Ada juga yang mengatakan lagi muda poya-poya, udah tua kaya raya, mati masuk surga. Gimana dapat surga kalau dia poya-poya? Kalau poya-poya dengan amal soleh boleh. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jamaah sekalian, wa an malihi, 2 pertanyaannya. Min aina iktasaba wa fima anfaq. Harta didapat dari mana, dengan cara apa? Dagang, atau ini pemberian, atau ini hadiah, atau jangan-jangan ini nyolong, ini korupsi, ini riswah, ini sogokan. Ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya uang, punya PT, ditanya sama pajak, waduh luar biasa jamaah sekalian. Kenapa ada kelebihan? Dari mana sumbernya? Kemana larinya? Ditanya terus. Nanti di akhirat tentu lebih teliti. Tidak bisa disogok, tidak bisa dikasih uang pelicin, harus dipertanggungjawabkan. Wa fima anfaq, nanti dibelanjakan untuk apa? Dipakai untuk apa? Kalau untuk amal soleh, alhamdulillah. Dan terakhir, wa an ilmihi fima amila bihi, ilmunya diamalkan apa tidak. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwatal iman, belajar juga dari sahabat. Ketika mereka sudah berinfak, tapi juga mereka berangkat juga jihad, berangkat juga berperang. Padahal Utsman itu sudah nyumbang 1000 dinar, 300 ekor unta, berangkat juga perang. Abdurrahman bin Auf juga demikian. Kemudian juga Talhah bin Ubaidillah juga demikian. Dan sahabat-sahabat yang lain, ikhwatal iman, bahkan Abu Bakar diserahin oleh Nabi untuk membawa bendera perang, memimpin 30.000 pasukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad hari ini tidak jihad senjata di kita. Jihad hari ini mencerdaskan umat. Jihad hari ini ngajarin umat. Tadi disampaikan ada pesantren yang pondoknya kebakaran. Mereka sedang jihad mencari ilmu. Kemudian juga masjid ini begitu banyak kegiatannya. Ini juga jihad mencerdaskan umat. Di tengah-tengah serbuan budaya, globalisasi, kemudian juga jamaah sekalian, orang-orang sekuler, liberal, feminisme, dan lain sebagainya. Maka jihad melawan pemikiran-pemikiran yang hadamah tadi, itu juga butuh biaya. Itu juga butuh kontribusi kita. Itu juga butuh, jamaah sekalian, partisipasi, kolaborasi, serta sinergi kekuatan seluruh umat yang ada, yang mudah-mudahan jadi kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, ahlul birri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun ittaqullah, yaqulu ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajta, wala asiran illa yassarta, wala mujahidan illa nasarta, wala maridan illa syafaita, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baladana hada Indonesia baladan amina, baladan rahima, baladan maghfura ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna imaman adila, imaman saliha, imaman taqiyya, imaman khashi'a, imaman yuhibbuka wa yuhibbul islam wal muslimin, wa yuhibbul islam wal muslimin, wa yuhibbul Qur'an, wa yuhibbus salah was siyam wal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wal birri wal ihsana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.